Kamu tahu apa yang benar-benar membedakan investor yang bisa analisis sendiri dari yang hanya menebak? Kemampuan membaca laporan keuangan. Dan ternyata, ini tidak sesulit yang kebanyakan orang bayangkan. Saya tahu apa yang ada di pikiran sebagian dari kamu waktu dengar laporan keuangan, angka-angka asing, istilah akuntansi yang tidak pernah dipelajari, dokumen setebal buku yang terasa seperti bahasa lain. Dan saya mengerti itu. Dulu saya juga di sana. Tapi ada sesuatu yang baru saya sadari setelah beberapa tahun di sini. Kamu tidak harus mengerti semua angkanya. Kamu hanya perlu tahu angka mana yang paling berbicara, dan itu jauh lebih sedikit dari yang kamu kira. Di video ini saya akan tunjukkan cara membaca laporan keuangan dengan cara yang masuk akal, tanpa latar belakang akuntansi, tanpa hafalan rumus. Dan setelah video ini, kamu akan bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa tidak mungkin. Melihat sebuah perusahaan dan mulai menilai apakah bisnisnya sehat atau tidak, hanya dari angka-angka yang sudah tersedia untuk publik. Apa itu laporan keuangan dan kenapa penting? Ini yang rahasia, yang bikin investor bisa baca bisnis lebih dalam. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang diterbitkan perusahaan secara berkala, biasanya setiap kuartal dan setiap tahun, yang berisi gambaran kondisi keuangan bisnis mereka. Dan ini yang penting, untuk perusahaan yang sudah listing di bursa saham, termasuk semua saham yang bisa kamu beli di BEI, laporan keuangan ini wajib dipublikasikan. Artinya, siapapun bisa mengaksesnya. Gratis, resmi, langsung dari perusahaannya. Coba bayangkan ini, kamu mau beli franchise warung makan. Wajar kalau kamu ingin tahu, berapa omset bulanannya, berapa biaya operasionalnya, apakah bisnis ini untung atau rugi. Laporan keuangan adalah versi resmi dari jawaban-jawaban itu, untuk setiap perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Laporan keuangan itu terdiri dari beberapa bagian, tapi yang paling penting ada 3. Dan cara termudah untuk mengingatnya bukan dengan nama teknikalnya, tapi dengan pertanyaan yang mereka jawab. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Pertanyaan yang dijawab, apa yang dimiliki perusahaan ini, dan berapa utangnya. Ini adalah foto kondisi keuangan perusahaan di satu titik waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Pertanyaan yang dijawab, apakah bisnis ini menghasilkan uang? Ini adalah rekaman perjalanan keuangan dalam satu periode, biasanya 1 kuartal atau 1 tahun. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement. Pertanyaan yang dijawab, apakah uang benar-benar masuk dan keluar sesuai yang dilaporkan? Ini yang membedakan bisnis yang benar-benar sehat dari yang hanya terlihat sehat di atas kertas. Pertanyaan yang sering saya dengar, saya tidak punya latar belakang akuntansi. Apakah saya bisa membaca laporan keuangan? Jawabannya, ya, dan ini alasannya. Kamu tidak perlu menyusun laporan keuangan, kamu hanya perlu membacanya. Bedanya seperti antara memasak dan menikmati makanan. Kamu tidak harus tahu cara masak rendang untuk bisa bilang rendangnya enak atau tidak. Pendekatan yang paling efektif untuk pemula, mulai dengan tren, bukan angka absolut. Jangan fokus ke apakah revenue perusahaan itu 5 triliun rupiah atau 50 triliun rupiah, fokus ke apakah angka itu naik atau turun dibandingkan tahun sebelumnya. Tren naik yang konsisten biasanya adalah sinyal positif. Tren turun yang konsisten perlu diselidiki lebih jauh. Ini yang saya lakukan sendiri waktu pertama kali membaca laporan keuangan, dan ternyata lebih masuk akal dari yang saya bayangkan. Kalau kamu baru pertama kali membuka laporan keuangan dan tidak tahu harus mulai dari mana, saya akan beritahu satu angka yang paling banyak berbicara tentang kesehatan bisnis, free cash flow, atau arus kas bebas. Free cash flow adalah uang yang benar-benar tersisa setelah perusahaan membayar semua biaya operasionalnya dan investasi untuk tumbuh. Ini uang yang bebas, bisa digunakan untuk bayar dividen, buyback saham, atau investasi lebih lanjut. Kenapa ini penting untuk pemula? Karena free cash flow lebih susah dimanipulasi dibanding angka laba bersih. Perusahaan bisa melaporkan laba yang tinggi dengan berbagai teknik akuntansi, tapi arus kas bebas yang positif menunjukkan bahwa uang memang benar-benar ada. Cari ini di laporan arus kas. Dan kalau angkanya positif dan konsisten, itu biasanya tanda bisnis yang sehat.
Ada satu pergeseran cara pandang yang terjadi pada investor yang mulai belajar analisis fundamental, dan pergeseran ini mengubah segalanya. Mereka berhenti bertanya, saham ini harganya berapa, dan mulai bertanya, bisnis ini kondisinya bagaimana. Harga saham bisa naik turun setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, dipengaruhi sentimen pasar, berita, bahkan cuitan satu orang di media sosial. Tapi kondisi fundamental bisnis, pendapatan, profitabilitas, arus kas, bergerak jauh lebih lambat dan lebih mencerminkan realita yang sebenarnya. Investor yang fokus ke laporan keuangan tidak terlalu panik saat harga turun, karena mereka tahu apakah bisnisnya masih sehat atau tidak. Dan itulah yang membuat mereka bisa tetap tenang dan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan emosi. Ini adalah fondasi dari apa yang disebut analisis fundamental. Dan ini yang akan Lika ajarkan secara lebih mendalam di level intermediate. Jadi, laporan keuangan bukan dokumen akuntansi yang menakutkan. Ini adalah X-ray bisnis. Alat yang memungkinkan kamu melihat kondisi sebuah perusahaan jauh lebih dalam dari sekadar melihat grafik harganya. 3 hal yang perlu kamu ingat dari video ini. 1. Ada 3 laporan utama. Neraca, laba rugi, dan arus kas. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda. 2. Mulai dengan tren, bukan angka absolut. 3. Free cash flow adalah angka pertama yang paling jujur tentang kesehatan bisnis. Dan yang paling penting, kamu tidak perlu latar belakang akuntansi untuk ini. Kamu hanya perlu tahu apa yang dicari. Kalau kamu mau latihan membaca laporan keuangan dengan panduan yang lebih terstruktur, modul di Pentrader Academy menunggu kamu. Gratis untuk level beginner. Linknya ada di deskripsi. Dan di video berikutnya, kita akan bahas kenapa harga saham bisa beda jauh dari nilai bisnis. Karena ini yang akan menjawab pertanyaan yang mungkin sudah lama kamu penasaran, kenapa saham yang bagus bisa terlihat mahal atau murah. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu.